Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Celepuk. Siang Yu tiba-tiba berlutut di tanah, pucat dan gemetar, kembali. Lapor ke Patriark. 12 Tuan Muda. Ada apa dengan Kiwer? Fuchasu tiba-tiba bangkit, dan firasat buruk muncul secara spontan. Tuan, lampu kehidupan 12 Tuan Muda padam. Siang Yu tidak berani melihat ke atas dan gemetar. Musim gugur Fucha adalah salah satu putra Fuchasu yang paling berharga. Berita kematiannya seperti sambaran petir bagi Fuchasu. Wajah Fuchasu memerah dan dia gemetar. Air mata jatuh dari garis putus-putus. Dia mendongak dan berteriak, "Tidak." Uff. Fuchasu, yang hatinya seperti pisau, memuntahkan seteguk darah. "Suzerain, kamu harus berduka." Siang Yu menghibur sambil menyeka air matanya. Meratapi. Fuchasu tersipu. Hanya dalam waktu 2 bulan, tuanku telah kehilangan 2 putra. Bagaimana saya bisa berduka? Kiwer adalah anak yang dihargai oleh Tuhan kita. Fuchasu meraung, "Siapa pembunuhnya? Mengapa kamu membunuh anakku?" Pada saat ini, Siang Yu berkata dengan suara rendah, "Tuan, ketika 12 Tuan Muda meninggal, mereka harus berada di pintu dalam. Oleh karena itu, bawahan saya berspekulasi bahwa pembunuhnya berasal dari Dongsu Shenzong kami. Juga, Cheng Kun, tetua dari pintu bagian dalam, bertahan selama bertahun-tahun sebelum dia menunjukkan bakatnya untuk mengelola pintu bagian dalam. Sekarang seluruh murid batin memuja Cheng Kun. Karena Tuan Muda ke-12 mungkin telah meninggal di pintu dalam, mengapa tidak membiarkan Cheng Kun bertanggung jawab untuk mencari si pembunuh dan mungkin menemukan beberapa petunjuk?" Mendengar pidato itu, Fuchasu yang sangat sedih berkata, "Mari kita berikan kepada Cheng Kun untuk saat ini. Katakan padanya bahwa Tuhan kita memerintahkannya untuk menemukan si pembunuh dalam waktu 7 hari. Sebagai penatua gerbang dalam, Kiwer saya kemungkinan besar akan mati di gerbang dalam. Dia yang harus disalahkan. Katakan padanya untuk pergi dan menemukan pembunuhnya dalam 7 hari. Biarkan dia membawa kepalanya untuk menemuinya. Jika kamu dapat menemukannya, kamu akan diberi hadiah." Setelah menerima perintah, Siang Yu bergegas keluar dari aula. Di aula, Fuchasu menutupi dadanya dengan pisau di hatinya. "Jika pemimpin sekte kami menemukan si pembunuh akan mati tanpa tempat pemakaman." Keesokan harinya, matahari terbit di timur. Yu Yunxi kembali ke Gunung Kunsen dan mengetahui dari Long Yue bahwa Tan Yun sedang berkumpul di aula harta karun. Ketika Yu Yunxi memasuki aula pengumpulan harta karun, dia sepertinya melihat pemandangan yang luar biasa. Wow, begitu banyak batu leluhur. Di mata Yu Yunxi, di aula harta karun dengan ruang dan waktu master, ada gunung batu leluhur, seperti gunung. Di antara mereka, ada batu leluhur kelas rendah, kelas menengah, kelas atas dan kelas atas. Mendengar suara yang familiar, Tan Yun melihat ke belakang dan menatap Yu Yunxi. Dengan lambaian tangan kanannya, pintu aula menderu dan menutup. Kemudian, Yu Yunxi memberitahu Tan Yun tentang peringatan Fang Long kepada sesepuh penegak hukum gerbang elit ketika dia berada di gerbang elit. Ngomong-ngomong, Tan Yun, Yu Yunxi bertanya, "Dalam perjalanan kembali, saya mendengar bahwa Tuan Muda ke-12 Fucha Qiyu meninggal. Sang Patriark sangat marah. Apakah Anda membunuhnya?" "Tentu saja." Tan Yun tersenyum. "Apakah kamu tidak meninggalkan petunjuk saat membunuh?" Yu Yunxi khawatir. "Apakah kamu tidak percaya padaku?" Mulut Tan Yun naik sedikit, yang merupakan senyum percaya diri. "Sehat." Yu Yunxi ying-ying berkata sambil tersenyum, "Oh, ngomong-ngomong, ada berapa banyak batu leluhur di sana?" Tan Yun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Jika diubah menjadi batu leluhur terbaik, itu mencapai 1.100 triliun, lebih dari yang saya bayangkan. Dengan batu leluhur ini, bisa dikatakan kita tidak lagi membutuhkan batu leluhur mulai sekarang. Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, "Faktanya, itu normal untuk memiliki begitu banyak batu leluhur di sini. Bagaimanapun,
Batu leluhur di sini terkait dengan gaji bulanan 50 miliar murid gerbang dalam dan 100 miliar murid dari luar. Gerbang. Ketika Tan Yun mengangguk, tiba-tiba, suara Long Yue datang dari luar aula. Tuan, Penatua Siang akan datang. Tan Yun dan Yu Yun Si mencium pidato itu, membuka pintu aula dan melangkah keluar. Melihat Long Yue, mereka mengerutkan kening. Penatua Siang yang mana? Saya adalah Penatua Siang, yang menjaga kuil kehidupan, kata Long Yue jujur. Siang Yu, apa yang dia lakukan di sini? Tan Yun berkata diam-diam dan bertanya, di mana pria itu? Tuan, saya telah mengundang Tetua Siang ke aula Anda, kata Long Yue. Oke, aku tahu. Setelah Tan Yun menjawab, dia dan Yu Yun Si dengan cepat datang keluar kuil kun. Segera, Tan Yun berpura-pura ketakutan dan berjalan ke aula. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Siang Yu dan berkata, saya tidak tahu apakah bos Siang akan datang. Bawahan saya jauh. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Yu Yun Si dengan hormat berkata, bawahanku telah melihat Tetua Siang. Tan Yun dan Fang Yuan belajar dari ingatan Cheng Kun dan Fang Yuan bahwa Siang Yu adalah pria populer di sekitar Fuchasu. Secara alami, mereka harus berpura-pura sangat menghormatinya. Jangan sopan. Siang Yu meminta Tan Yun untuk berdiri di belakangnya, memandang Tan Yun, dan membuka pintu ke gunung. Hari ini, Penatua diperintahkan oleh Patriark untuk memberimu tugas. Selama Anda melakukan tugas ini dengan baik, Anda bisa makmur. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda akan. Mendengar pidato itu, Tan Yun berpura-pura ketakutan dan membungkuk dan berkata, Penatua Siang, tolong katakan bahwa tidak peduli apa perintah Patriark, bawahannya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya dengan baik. Siang Yu menghela nafas, ke-12 tuan muda meninggal. Dilihat dari saat kematian, mereka seharusnya mati di gerbang dalam, dan kamu adalah tetua dari gerbang dalam, jadi terserah kamu untuk menangkap si pembunuh. Patriark telah memerintahkan untuk menangkap si pembunuh dalam waktu 7 hari. Jika kamu belum menemukan pembunuhnya dalam 7 hari, kamu akan berada dalam bahaya. Tapi sama halnya, jika kamu menemukan pembunuhnya, kamu harus dihargai oleh Patriark. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan hormat berkata, masalah menangkap si pembunuh sangat penting. Jika Patriark dapat memberikannya kepada bawahannya, dia akan mempercayai bawahannya. Bahkan jika dia menggali 3 kaki, bawahannya harus menemukan pembunuhnya. Yah, baguslah jika kamu mengerti. Siang Yu berkata, hari ini, penampilanmu di pintu dalam juga diketahui oleh pemimpin sekte. Dia memujimu. Pemimpin sekte berkata bahwa gaya sekte Dewa Dongsu kami sangat buruk, jadi kamu membutuhkan orang yang tidak memihak seperti kamu untuk melakukannya. Memperbaiki gaya pintu dalam dan pintu luar. Dan sampai sekarang, sisa-sisa Tuan Muda ke-16 dan Tuan Muda ke-12 belum ditemukan. Meskipun saya mengerti bahwa saya khawatir tidak ada tulang yang tersisa, Patriark bisa. Oleh karena itu, kamu harus melihat dengan hati-hati ke pintu bagian dalam untuk melihat apakah kamu dapat menemukan tulang belulang dari 2 Tuan Muda. Tulang tidak dapat ditemukan, bahkan jika mereka hidup. Mendengar pidato itu, Tan Yun dengan hormat berkata, jangan khawatir. Bawahan saya akan mulai menyelidiki sebentar lagi. Yah, yang lebih tua sedang menunggu kabar baik. Siang Yu berkata, bangkit dan berjalan keluar aula. Bawahanku mengantarmu pergi, kata Tan Yun. Tidak, sebaiknya kau cepat-cepat menemukan tulang belulang si pembunuh dan kedua tuan muda itu. Kata Siang Yu, lalu terbang keluar dari kuil kun dan menghilang di ujung langit. Setelah Siang Yu pergi, Tan Yun berdiri tegak dan mencibir di sudut mulutnya. Kemudian, sebagai tetua gerbang dalam, Tan Yun memerintahkan 100 miliar murid gerbang luar untuk memasuki gerbang dalam, dan 50 miliar murid gerbang dalam untuk mencari di setiap sudut area gerbang dalam. Anda tidak boleh melewatkan tempat manapun, termasuk istana tempat sesepuh gerbang dalam tinggal. Hari ini, Yu Yun Si semakin merasa bahwa Tan Yun sangat dalam dan berpandangan jauh ke depan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan di Dongsu Shenzong,
dia membunuh Tuan Muda ke-16, Tuan Muda ke-12 dan Han Chengxuan. 2 hari kemudian, senja. Ketika tenggat waktu 3 hari telah berakhir, Zanse, 5 penatua dari gerbang dalam, memimpin lebih dari 500 penatua dan diaken dari gerbang dalam ke Kuil Kun. Sekarang matahari terbenam. Apakah Anda sudah menyelesaikan 4 hal yang saya katakan? Tan Yun bertanya dengan dingin, menatap orang-orang. Penatua, bawahan hampir selesai. Zanse mengangguk dan membungkuk. Hampir, tanya Tan Yun. Zanse berkata dengan jujur, Penatua, pertama, bawahan saya mencoba segala cara untuk mendapatkan 110 triliun batu leluhur kelas atas, 100.000 lebih dari yang Anda inginkan. Kedua, melalui berbagai saluran, bawahan saya telah menemukan Anda 30 properti api dan 30 properti es, yang semuanya adalah yang terbaik. Di antara mereka, ada 10 jenis atribut api dan atribut es tingkat Dewa Tao. Ada 10 dari 2 atribut tingkat Raja Tao. Ada 5 jenis api terbaik dari 2 atribut peringkat Dao Huang. Ada 5 jenis api terbaik dari 2 atribut Kerajaan Tao. Tanpa menunggu kata-kata Zanse, Tan Yun menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya, apa yang kamu bicarakan? Tidak hanya Dao Huang api level, tetapi juga kebakaran level Daodi. Iya, Penatua, Zanse berjanji, menepuk dadanya. Bagus, sangat bagus. Tan Yun tertawa. Dengan api ini, api Hongmeng dan api es Hongmeng dapat maju satu demi satu, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Zanse tersenyum dan berkata, Penatua, ketiga, 11 bahan pemurnian dengan atribut berbeda yang Anda inginkan, dan 1 bahan pemurnian dengan kekuatan 5 elemen, 1 dengan angin dan guntur, 1 dengan waktu, ruang. Tan Yun mengangguk dan berkata, sangat bagus, sangat bagus. Zanse berkata, keempat, jiwa yang mengingat cairan leluhur yang Anda minta untuk dicari bawahan Anda belum ditemukan, tetapi kami mendengar tentang jiwa yang mengingat cairan leluhur. Saya juga meminta tetua untuk melihat bahwa kami melakukan yang terbaik untuk menemukan bahan untuk memperbaiki peralatan, menyalakan dan mengangkat batu leluhur terbaik untuk Anda. Ampuni kami. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, oke, saya bisa berjanji, tetapi di mana cairan leluhur jiwa peringatan? Apakah berita itu dapat dipercaya? Zanse berkata, Penatua, menurut banyak pertanyaan, hanya 300 tahun yang lalu, putra mahkota dinasti leluhur Dongsu, yaitu, keponakan dari patriark kita, Yuan Liyun, saya tidak tahu di mana saya mendapat 3 tetes jiwa mengingat cairan leluhur. Memang benar bawahanku bersedia menjamin hidup mereka. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, tetua mempercayaimu untuk saat ini. Berikan kayu bakar, bahan pemurnian, dan batu leluhur kepada tetua kami. Mulai sekarang, tetua kami tidak akan mempermalukan Anda lagi. Setelah mendengarkan, para penatua dan diaken merasa lega dan berterima kasih kepada Tan Yun satu demi satu. Selanjutnya, Tan Yun menerima batu leluhur terbaik, bahan pemurnian dan api dengan 2 atribut di tangan pejabat tinggi pintu bagian dalam. Setelah mendapatkan ini, kegembiraan Tan Yun bisa dibayangkan. Tan Yun Sen mengendurkan mulutnya dan berkata, sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Sang Patriark memerintahkan yang lebih tua untuk mencari tahu pembunuhnya dalam 7 hari, tetapi hari ini adalah hari keempat, tetapi masih belum ada petunjuk. Baru kemarin, seseorang memberitahu yang lebih tua. Tan Yun berhenti, mengulurkan jari, menunjuk ke seorang pria parubaya dengan kumis di aula dan berkata, kamu tinggal, yang lain tersebar. Orang ini bukan orang lain. Diaken Qin, yang dikendalikan oleh Tan Yun beberapa hari yang lalu. Saat itu, Tan Yun memintanya untuk memberitahu Fu Chaqiyu agar datang ke Gunung Jubao untuk mencari 3 tetua. Kemudian, dia mencegat dan membunuh Fu Chaqiyu di jalan. Qin Feng dengan hormat berkata, saya tidak. Ada apa? Apa kamu tidak tahu? Tan Yun berkata, seseorang melihat bahwa kamu pergi ke Tuan Muda ke-12 di tengah malam beberapa hari yang lalu, dan Tuan Muda ke-12 meninggal malam itu.
Beraninya kau mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu. Celepuk. Qin Feng pucat karena ketakutan dan berlutut di depan Tan Yun. Elder, bawahan saya dianiaya. Bawahan saya memang pergi mencari 12 tuan muda malam itu, tapi itu adalah 12 tuan muda yang 3 tetua meminta bawahan saya untuk mencari. Lalu aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Tanya Tan Yun. Pada saat ini, bawahanku tidak berani mengatakannya. Qin Feng gemetar. Jika bawahan saya mengatakannya, mereka harus melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Bagaimanapun, ketiga tetua sudah mati. Tan Yun mengerutkan kening, bisakah Anda memberitahu saya jika ketiga tetua itu bisa menjadi pembunuhnya? Mustahil. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 tetua setia kepada 12 tuan muda. Bagaimana dia bisa menyakiti 12 tuan muda? Tidak ada alasan. Qin Feng, jangan terlalu mutlak tentang apapun yang kamu ingat. Tan Yun berkata, pikirkan tentang itu. 3 tetua setia kepada 12 tuan muda. Di mana batu leluhur terbaik yang dicuri 3 tetua dari Aola Jubao? Faktanya, Anda tahu bahwa ketiga tetua pasti telah memberikan batu leluhur ini kepada 12 tuan muda, karena 12 tuan muda berada di belakang layar. Kamu dulu adalah orang kepercayaan dari 3 tetua. Kamu harus tahu ini lebih baik daripada aku. Mendengar pidato itu, Qin Feng menundukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak dan berkata, iya, Penatua. Sangat bagus. Tan Yun berkata, pikirkan tentang itu. Mengapa 3 tetua memintamu untuk mengundang 12 tuan muda malam itu? Itu bukan karena aku bilang aku akan pergi ke patriark dan melaporkannya karena menerima suap dan mengabaikan aturan patriarki. Dia ingin menemukan tuan muda ke-12 untuk menutupinya, tetapi tuan muda ke-12 berpikir bahwa jika semuanya menjadi besar, itu akan melibatkannya begitu banyak sehingga dia tidak bisa berakhir. Jadi menurutmu apa yang akan dilakukan tuan muda ke-12? Karena kata-kata Tan Yun yang disengaja, Qin Feng mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya. Melalui 12 tuan muda, dia tidak akan pernah membiarkan hal-hal mempengaruhi dirinya sendiri. Dengan cara ini, ketiga tetua sangat marah sehingga mereka membunuh 12 tuan muda. Namun, alasan ini pasti tidak masuk akal. Karena ini, bawahanku merasa bahwa ketiga tetua tidak akan melakukan ini. Saat itu, tiba-tiba, suara Yu Yunxi datang dari luar aula. Suami, kabar baik, kabar baik. Yu Yunxi dari Yirong Cheng Fang Yuan berlari dengan penuh semangat. Kamu bangun dulu. Tan Yun meminta Qin Feng, yang sedang berlutut, untuk bangun, menatap Yu Yunxi dan bertanya, Nyonya, apa yang membuatmu begitu bahagia? Suamiku, kamu tidak tahu. Seorang murid menggali 2 kepala dari Gunung Jubao 3 tetua. Mereka adalah 12 tuan muda dan 16 tuan muda. Apa, itu benar? Iya itu benar. Yu Yunxi berkata dengan nada tertentu, suamiku, aku curiga pembunuhnya adalah 3 tetua, tetapi aku juga merasa bahwa ketiga tetua selalu dijebak. Karena ketiga tetua tidak punya alasan untuk membunuh tuan muda ke-16, bahkan jika mereka membunuhnya, bagaimana mereka bisa mengubur kepala mereka di gunung suci mereka sendiri? Secara alami, Tan Yun dan Yu Yunxi mendiskusikan kata-kata ini sebelumnya dan memberitahu Qin Feng. Karena Tan Yun membutuhkan saksi Qin Feng untuk membiarkan dia memberitahu patriark bahwa pembunuhnya adalah 3 tetua. Dengan cara ini disebut bukti tak terbantahkan. Nyonya, itu masuk akal, tapi tidak menutup kemungkinan. Inilah yang dilakukan ketiga tetua melawan jalan mereka dan sengaja membingungkannya. Bahkan jika seseorang mencurigainya, dia dapat dikatakan telah ditanam oleh orang lain. Jika dia adalah pembunuhnya, mengapa tidak membiarkan tubuh itu menghilang, tetapi menyimpannya? Tan Yun kemudian menatap Qin Feng dan berkata, Diaken Qin, tetua tidak menakutimu. Aku ingin memberitahumu bahwa bahkan jika itu tidak ada hubungannya denganmu, hanya karena kamu memanggil 12 tuan muda keluar dari 12 aula tuan muda malam itu, temperamen patriark akan menghancurkan 9 keluargamu. Celepuk. Qin Feng berlutut dan bersujud, tetua, bawahan saya tidak menghormati Anda sebelumnya. Bawahan saya salah.
Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan bawahan saya. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanmu. Tan Yun berkata, bagaimana cara menyelamatkan diri? Anda harus mencari tahu mengapa tiga tetua membunuh Tuan Muda ke-16 dan Tuan Muda ke-12. Mendengar pidato itu, Qin Feng sepertinya memahami sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, Penatua, bawahanku tahu bahwa pembunuhnya adalah tiga tetua. Karena ketika bawahan saya bersama tiga tetua dan 12 tuan muda, 12 tuan muda sering mengatakan bahwa mereka ingin menyingkirkan 16 tuan muda. Penatua ketiga pasti telah membunuh tuan muda ke-16. Adapun mengapa tiga tetua membunuh 12 tuan muda, itu masuk akal. Ketiga tetua harus merasa bahwa mereka membunuh 16 tuan muda untuk 12 tuan muda, tetapi 12 tuan muda ingin dia menjadi hantu kematian. Itu mengapa mereka membunuh 12 tuan muda dalam kemarahan. Iya, itu harus. Mendengarkan kata-kata Qin Feng, Tan Yun menyunggingkan senyum di sudut mulutnya. Orang ini akhirnya sadar. Yu Yunxi memandang Tan Yun ke samping. Matanya yang indah menunjukkan warna pemujaan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa semua yang telah dilakukan Tan Yun sejak dia memasuki Sekte Dewa Dongzu adalah untuk membuka jalan bagaimana cara keluar hari ini. Satu demi satu, Yu Yunxi menemukan bahwa Tan Yun melakukannya dengan sempurna. Yu Yunxi terkadang ingat bahwa jika dia adalah musuh Tan Yun, dia tidak bisa melawannya sama sekali. Oke, bagus sekali. Tan Yun berkata, pergi dan temui Tuhan bersamaku segera dan beritahu Tuhan tentang hal itu. Selama kamu bisa berbicara dengan baik, Penatua akan memohon untukmu. Qin Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua, meskipun kita dapat yakin bahwa ketiga tetua adalah pembunuhnya, bagaimanapun, saya tidak memiliki bukti langsung. Mata Tan Yun berbinar dan berkata, kamu sangat bodoh. Sekarang biarkan aku menghapus ingatanmu tentang Tuan Muda ke-12 ketika dia meninggal malam itu. Pada saat itu, kamu akan mengatakan bahwa ingatanmu telah dihapus oleh seseorang. Ingatlah bahwa tiga tetua memintamu untuk menemukan 12 Tuan Muda malam itu. Kamu bahkan bisa bersumpah bahwa jika kamu berbohong dan mati di tempat, selama kamu bersumpah, Patriark akan mempercayaimu. Maka akan masuk akal bagimu untuk mengatakan tujuan dari tiga tetua. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengarkan, Qin Feng mengangguk berat, Penatua, kamu sangat bijaksana. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, dan meminta yang lebih tua untuk membantu bawahannya menghapus ingatan Tuan Muda ke-12 malam itu. Oke, Tan Yun tersenyum dan menghapus ingatannya tentang malam itu. Tan Yun tidak khawatir. Qin Feng bersumpah bahwa dia akan mati, karena dia menggunakan murid surgawi Hong Meng untuk mengendalikannya. Dalam kesadarannya, 12 tuan muda diperintahkan oleh tiga tetua untuk menemukannya. Dengan cara ini, dia bukan pembohong, jadi dia tidak akan mati karena sumpah. Nyonya, Anda tinggal di sini. Diaken Qin dan saya bisa pergi. Setelah Tan Yun memberitahu Yu Yunxi, dia meninggalkan Gunung Kunsen bersama Qin Feng. Yu Yunxi berjalan keluar dari aula selangkah demi selangkah dan melihat sosok berambut putih menghilang di bawah matahari terbenam. Memikirkan hari-hari ini, dia memanggil istrinya setiap saat, dan matanya yang indah menunjukkan warna kebahagiaan. Meskipun dia tahu bahwa judul itu salah, dia masih merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Keesokan harinya, siang hari. Kisah bahwa tetua gerbang dalam menemukan kepala Tuan Muda ke-16 dan Tuan Muda ke-12 tersebar di seluruh gerbang dalam. Beberapa dari 50 miliar murid berpikir bahwa pembunuhnya adalah tiga tetua, yang lain berpikir bahwa Sancang selalu dijebak. Saat ini, Tan Yun dan Qin Feng tidak langsung pergi ke aula kerumunan, tetapi pertama kali tiba di kuil kehidupan dan menemukan Xiang Yu yang lebih tua. Setelah Tan Yun memberitahu Xiang Yu tentang masalah ini, Xiang Yu juga memutuskan bahwa Sancang selalu menjadi pembunuhnya. Jadi Xiang Yu membawa Tan Yun dan Qin Feng ke aula kerumunan. Bawahanku Cheng Kun dan bawahanku Qin Feng, temui Patriark. Tan Yun dan Qin Feng berlutut di atas wajah kurus Fuchasu.
Bangun. Fuchasu menghela nafas. Cheng Kun, bagaimana penyelidikan si pembunuh? Tuan, Cheng Kun memenuhi harapan. Dia tidak hanya menemukan sisa-sisa Tuan Muda ke-16 dan ke-12, tetapi juga menemukan pembunuhnya. Saat ini, kata Xiang Yu. Betulkah? Fuchasu tiba-tiba bangkit, menatap Tan Yun dan mendesak, apakah yang dikatakan tetua Xiang itu benar? Beritahu Patriark apa yang dikatakan tetua Xiang itu benar. Tan Yun berkata dengan hormat. Bangun dan bicara. Fuchasu meminta Tan Yun untuk berdiri di belakang mereka dan berkata dengan tidak sabar, beritahu pemimpin kita siapa pembunuhnya. Tan Yun pura-pura berhenti bicara. Jangan takut, kata Fuchasu. Itu adalah Patriark. Tan Yun membungkuk sedikit. Menurut penyelidikan yang kuat, pembunuh Tuan Muda ke-16 adalah Han Cheng Xuan, tetua ketiga dari pintu dalam, dan di belakang layar adalah Tuan Muda ke-12. Tuan Muda ke-12 selalu ingin Tuan Muda ke-16 mati, jadi dia memerintahkan tetua ketiga untuk membunuh Tuan Muda ke-16. Kemudian, Penatua ketiga sengaja menyembunyikan kepala Tuan Muda ke-16 di Gunung Jubao. Dengan cara ini, sekali ada yang curiga bahwa dia adalah pembunuhnya, dia akan dengan sengaja membiarkan seseorang menemukan kepala Tuan Muda ke-16 di Gunung Jubao-nya, untuk menggigit dan mengatakan bahwa dia ditanam. Han Cheng Xuan akan berkata, jika dia adalah seorang pembunuh, bagaimana dia bisa begitu bodoh menyembunyikan kepalanya di gunung sucinya? Han Cheng Xuan pantas mati. Dia benar-benar licik. Mendengar ini, Fuchasu sangat marah sehingga dia gemetar dan meraung pada Tan Yun, maksudmu kedua putraku saling membunuh. Jika tidak ada bukti, aku akan membunuhmu dengan kata-katamu. Tan Yun tiba-tiba berlutut dan pura-pura gemetar. Tuan, tenang. Tolong dengarkan bawahan Anda. Apakah itu benar atau salah, Anda akan mengerti. Mengatakan, Fuchasu hampir meraung. Bawahan patuh. Tan Yun berkata, laporkan kembali ke Patriark. Dia Kenkin melihatnya secara pribadi di masa lalu. Jenderal Penatua ketiga mencuri banyak properti dari Aula Jubao dan memindahkannya ke 12 Tuan Muda. Tuan Muda ke-12 pasti telah disihir oleh Han Cheng Xuan sebelum dia setuju untuk mentransfer kekayaan klan. Ketika ketiga tetua mengetahui bahwa bawahannya akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melaporkan perbuatan jahatnya kepadamu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dia disela oleh Fuchasu, cukup, omong kosong. Qiuer adalah anak tuanku. Tuanku tidak akan pernah percaya bahwa dia adalah orang seperti itu. Cheng Kun, untuk menemukan pembunuhnya asal-asalan, kamu berani memfitnah anakku. Sekteku terutama ingin kamu mati. Sekarang Fuchasu benar-benar marah. Tan Yun ketakutan. Bahkan, dia tidak khawatir sama sekali. Dia berkata, Qin Feng, saatnya bagimu untuk tampil. Ingat, jika kinerja tidak bagus, Anda dan saya harus mati. Jika kinerja bagus, kami tidak akan mati, dan mungkin kami akan mendapat manfaat besar. Elder, jangan khawatir. Semua bawahan Anda ingat apa yang Anda ajarkan kepada mereka. Qin Feng langsung menangis setelah mendengar berita itu. Apa yang dikatakan tetua itu benar. Bawahan dapat menggunakan kepala mereka sebagai jaminan. Ada bukti dari bawahan saya. Silakan lihat, Tuan. Qin Feng berlutut di tanah dan melepaskan Peng Zuli, memadatkan gambar memori. Dapat dilihat dari gambar bahwa Han Cheng Xuan membawa Fuchaqiu ke aula harta karun, dan kemudian Fuchaqiu dengan panik mengumpulkan batu leluhur terbaik di dalamnya. Melihat ini, Fuchasu sangat tertekan. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikatakan Tan Yun itu benar. Putranya yang berharga mencuri batu leluhur untuk murid dalam dan luar. Apa yang membuat Fuchasu semakin marah adalah bahwa gambar memori berubah. Tetapi Fuchaqiu meraung ke Han Cheng Xuan, Tuan Muda saya harus membunuh bekas luka Fucha. Jangan khawatir tentang 12 Tuan Muda. Han Cheng Xuan berkata dengan mata muram, kamu harus menunggu waktu untuk membunuh 16 Tuan Muda. Ketika waktunya sudah matang, bawahanmu akan membunuhnya tanpa sadar. Melihat di sini, Fuchasu sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia percaya kata-kata Tan Yun dan tidak lagi berpikir itu salah.
Tan Yun melihat perubahan tatapan Fuchasu di matanya dan berkata, Qin Feng tampil baik. Hal berikutnya adalah prioritas utama. Terserah Anda. Jangan khawatir, bawahanku mengerti. Setelah suara Qin Feng, Ang menatap Fuchasu dan tertegun untuk memeras setetes air mata. Tuan, pada malam ketika Tuan Muda ke-12 terbunuh. Bawahan saya tidak bersalah. Saya tidak tahu tiga tetua. Mereka tega membunuh 12 Tuan Muda. Tetua ketiga baru saja mengatakan kepada bawahannya bahwa ada sesuatu yang penting bagi Tuan Muda ke-12 untuk pergi ke Gunung Jubao. Jika bawahan saya tahu bahwa penatua ketiga ingin membunuh Tuan Muda ke-12, bawahan saya akan memberitahu Tuan Muda ke-12 bahkan jika mereka mati. Bawahanku bersumpah bahwa mereka memang tiga tetua. 12 Tuan Muda yang membiarkan bawahan mereka turun untuk menelepon akan mati di tempat jika bawahan mereka berbohong. Mendengar Qin Feng bersumpah bahwa dia masih aman, Fuchasu sangat marah sehingga segumpal rambut hitam di dahinya memutih dengan cepat. Di dalam hatinya, tidak peduli betapa tak tertahankannya kedua putra mereka masih anak-anak mereka sendiri, tetapi kedua putra mereka meninggal di tangan Han Chengxuan. Bagaimana dia tidak marah? Dia menahan amarahnya, menatap Qin Feng di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, Han Chengxuan, makhluk sialan ini, membunuhku. Tuanku percaya bahwa Qiyuer ada di belakang layar, dan tuanku percaya. Tapi kenapa dia membunuh Qiyuer? Qin Feng mengeraskan kepalanya dan berkata, laporkan kembali ke Patriark. Anda harus tahu bahwa Tuan Muda ke-12 khawatir bahwa dia dan Han Chengxuan telah menggelapkan properti rumah harta karun, jadi Anda membiarkan ketiga tetua menjadi kambing hitam. Tiga tetua menganggap bahwa Tuan Muda ke-12 berada di balik pembunuhan Tuan Muda ke-16 dan mengancam Tuan Muda ke-12. Akhirnya, kontradiksi meningkat. Ketiga tetua tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan mati, jadi mereka meracuni Tuan Muda ke-12. Mendengar pidato itu, Fuchasu sangat marah sehingga matanya merah sehingga dia berteriak pada Tan Yun, Cheng Kun, beritahu pemimpin sekte kami di mana makam Han Chengxuan berada. Sekte kami akan menggalinya dan membuat tulang dan abunya frustrasi. Mendengar apa yang dikatakan Fuchasu, Tan Yun tahu bahwa dia mempercayai apa yang dia dan Qin Feng katakan dan memutuskan bahwa pembunuhnya adalah Han Chengxuan. Akhirnya, Tan Yun akhirnya lega. Setelah menghela nafas lega, Tan Yun berpura-pura sedih dan marah dan berkata, mungkin kehendak Tuhan untuk melaporkan kembali ke Patriark, atau bawahannya tahu bahwa Han Chengxuan tidak boleh mati dengan baik. Oleh karena itu, ketika bawahannya membunuhnya, mereka tidak meninggalkannya kerangka. Biarkan dia mati tanpa seluruh tubuh dan berubah menjadi apa-apa. Mendengar bahwa Han Chengxuan telah dibunuh oleh Tan Yun dengan cara ini, kemarahan Fuchasu sedikit berkurang. Tuan, saya tidak tahu apa yang harus dikatakan bawahan saya. Tan Yun berkata dengan hormat. Kalian berdua bangun. Kalian adalah pahlawan yang menemukan pembunuhnya. Fuchasu meminta Tan Yun untuk berdiri di belakangnya, menatap Tan Yun dan berkata, katakan. Itu adalah Patriark. Tan Yun berkata dengan hormat, dalam pandangan bawahannya, dia mengklaim bahwa tiga tetua Han Chengxuan membunuh dua tuan muda. Jangan katakan bahwa 12 tuan muda berada di balik pembunuhan 16 tuan muda. Kedua tuan muda itu adalah putra patriark kesayanganmu. Wajahmu akan terluka jika itu keluar. Selain itu, sepertinya kedua tuan muda itu benar. Mereka diprovokasi oleh Han Chengxuan. Kata-kata Tan Yun sangat berarti bagi Su. Fuchasu memandang Tan Yun dan berkata, kamu sangat puas dengan pekerjaanmu. Tuanku berkata bahwa jika kamu dapat menemukan si pembunuh, kamu akan diberi hadiah. Tuanku menepati janjinya. Apa yang kamu inginkan? Kekayaan, kungfu, atau yang lainnya? Tan Yun dengan hormat berkata, adalah tugas bawahan saya untuk menghilangkan kekhawatiran Tuan. Bawahan saya tidak berani mengambil pujian. Melihat penampilan Tan Yun yang tidak arogan atau rendah diri, Fuchasu menjadi semakin menyukainya. Tuanku memerintahkanmu untuk mengatakannya. Terima kasih, pemimpin sekte. Tan Yun berkata dengan hormat, laporkan kembali ke pemimpin sekte. Kali ini,
bawahanku dan istrinya Fang Yuan pergi ke lautan sihir, diserang oleh hewan laut yang kuat, dan akhirnya lolos dari kematian. Tapi istriku, beberapa ingatan telah hilang. Setelah banyak penyelidikan, bawahanku mendengar bahwa keponakanmu, putra mahkota dari dinasti Dongsu, mendapat 3 tetes jiwa yang mengingat cairan leluhur 300 tahun yang lalu. Tolong, bawahanku. Patriark bisa membantu bawahanku. Fu Chasu berkata, tuanku akan membantumu dengan ini. Tunggu beritanya. Tuanku mengirim seseorang untuk meminta setetes untukmu. Apakah ada hadiah lain yang kamu inginkan? Tan Yun dengan hormat berkata, laporkan kembali ke Patriark. Bawahannya menginginkan properti es dan api bermutu tinggi. Patriark ini punya. Fu Chasu memutar tangan kanannya, dan 2 kotak saku muncul di tangannya. Kotak pertama berisi api ilahi Tianzu dengan atribut api, yang merupakan tahap suci dari Taoisme terbaik. Di kotak kedua adalah patung Wanyan dengan atribut es, yang juga merupakan ordo suci Tao terbaik. Berikan padamu. Mendengar pidato itu, mata Tan Yun menunjukkan warna gembira dari lubuk hatinya. Anda harus tahu bahwa tingkat Sein Tao berada di atas tingkat Kaisar Tao. Dan di atas tingkat Sein Tao adalah tingkat leluhur Tao. Terima kasih Tuan. Tan Yun berpura-pura bersyukur. Apakah kamu tahu mengapa Tuhanku memberimu hal yang begitu berharga? Fu Chasu berkata. Setelah mengambil kedua kotak itu, Tan Yun menundukkan kepalanya dan berkata, bawahanku bodoh. Tolong beritahu Tuhan. Fu Chasu memandang Tan Yun dan berkata dengan persetujuan, kamu adalah orang yang adil. Aku akan memberimu pintu dalam. Ingat bahwa murid dalam adalah kekuatan baru sekte kita. Kamu harus merawat mereka dengan baik. Terkadang saatnya untuk membunuh, seperti pintu utama. Tan Yun dengan hormat berkata, bawahanku patuh. Yah, kamu bisa mundur. Tuanku lelah. Mata Fu Chasu menjadi gelap ketika dia memikirkan kematian kedua putranya. Bawahanku akan pergi, dan Patriark sedih dan akan berubah. Setelah Tan Yun mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Qin Feng dan berjalan keluar dari aula bersama. Tepat setelah meninggalkan aula, Qin Feng tidak bisa menahannya lagi. Kakinya gemetar dan jatuh ke tanah. Takut. Qin Feng mengira dia dalam bahaya hari ini. Dia tidak ingin mengikuti penampilan Tan Yun Jiao sendiri. Tan Yun meraih Qin Feng, berubah menjadi sinar dan menghilang ke langit. Keesokan harinya, Chen Si, Tan Yun dan Qin Feng kembali ke gerbang dalam Gunung Kunsen. Qin Feng tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun di kuil Kun dan menundukkan kepalanya, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Jika bukan karenamu, bawahanku tidak akan bisa meninggalkan aula hidup-hidup kali ini. Yah, kamu bangun. Setelah Tan Yun membiarkannya bangun, dia berkata, jadilah orang baik di masa depan. Kamu mundur. Bawahanku pergi. Setelah Qin Feng pergi, Tan Yun menutup pintu dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tan Yun, apa yang terjadi? Aku akan membuatmu bahagia. Yu Yunxi tersenyum dan sangat penasaran. Oleh karena itu, Tan Yun akan mendapatkan 2 korek api Ordo Suci kelas atas, dan Fu Chasu berjanji untuk meminta setetes jiwa yang mengingat cairan leluhur kepada putra mahkota dinasti Dongsu, dan memberi tahu Yu Yunxi. Yu Yunxi merasa senang untuk Tan Yun ketika dia mengetahuinya. Tan Yun membuang senyumnya, memandang Yu Yunxi, dan berkata dengan tegas, Yunxi, kamu harus dianiaya. Tetaplah di Dongsu Shenzong selama lebih dari 3 bulan. Pada saat itu, kita akan membawa Su Bing dan mereka dan meninggalkan tempat sialan ini bersama-sama. Sehat. Mata Yu Yunxi Mei menunjukkan sentuhan rindu, aku juga sedikit rindu rumah. Apakah kamu mau? Yu Yunxi memang memiliki beberapa pemikiran. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, seluruh Dongsu Shenzong tahu bahwa 3 tetua membunuh 2 tuan muda. Reputasi, Cheng Kun, tetua agung dari pintu dalam yang berhasil menemukan si pembunuh, berada di puncak matahari di Dongsu Shenzong. Dalam 3 hari, kepala Fu Chachen dan Fu Cheqiu telah dikuburkan. Sekarang Dongsu Shenzong telah kembali tenang. Akankah Tan Yun menenangkan Dongsu Shenzong? Tidak, tentu saja tidak.
Pada saat yang sama, Dongsu Senhu. Di bangunan kuno di tepi danau, Sen Subing mengatur penghalang insulasi suara dan berbicara dengan para wanita. Gadis-gadis itu mendengar dari murid-murid perempuan yang menjaga gedung kuno bahwa dua putranya telah meninggal di Fuchasu hanya dalam 3 bulan. Gadis-gadis itu berpikir bahwa sebelumnya, jejak Fucha dan musim gugur Fucha ingin menajiskan diri mereka lebih dari sekali. Ketika mereka berpikir bahwa mereka dibunuh oleh Tan Yun, mereka cukup lega. Kakak Sen. Pada saat ini, Ouyang Qianqian memandang Sen Subing, dan matanya yang indah menunjukkan warna yang sangat khawatir. Saya sangat khawatir tentang Tan Yun. Sen Subing meraih tangan batu giok Ouyang Qianqian dan berkata, kamu harus percaya pada tunanganmu. Karena dia berkata dia akan membawa kita pergi, dia akan bisa melakukannya. Sehat. Ouyang Qianqian dengan berat menganggukkan kepalanya, aku percaya padanya. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu, dan masih ada 2 bulan lagi sebelum Sen Subing berpura-pura berjanji pada Fuchasu untuk menikah. Dongsu Senzong, gerbang dalam kuil kun. Apa yang membawamu? Di aula, Tan Yun memandang Xiang Yu yang melangkah ke aula dan bergegas menemuinya. Xiang Yu tersenyum dan menghela nafas, Cheng Kun, Patriark meminta Lao Jiu untuk datang dan memberitahumu bahwa hanya ada setetes cairan peringatan yang tersisa untuk putra mahkota dari leluhur dinasti Dongsu. Yang mulia tidak bisa memberikannya padamu. Mendengar pidato itu, Tan Yun menunjukkan sentuhan kehilangan di matanya, membungkuk dan berkata, tidak sakit. Bawahan saya akan memikirkan cara lain di masa depan. Xiang Yu mengangguk dan menepuk bahu Tan Yun. Akhir-akhir ini, di bawah manajemen Anda, seluruh pintu bagian dalam telah diperbaiki dengan baik. Lakukan pekerjaan dengan baik. Di masa depan, Dongsu Senzong akan memiliki tempat untuk Anda gunakan. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu. Tan Yun dengan hormat berkata, bawahanku mengantarmu pergi. Ketika Tan Yun mengirim Xiang Yu pergi dan kembali ke kuil kun, wajahnya menjadi suram. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan? Yu Yunxi bertanya. Setelah Tan Yun merenung sebentar, mata bintangnya menunjukkan sentuhan licik. Fuchasu adalah paman dari Yuan Liyun, putra mahkota dari leluhur dinasti Dongsu. Artinya, ketika Fuchasu menikahi Subing, Yuan Liyun akan datang. Pada saat itu, kita akan mengambil kesempatan untuk membunuh Yuan Liyun, mendapatkan cairan leluhur jiwa peringatan, membunuh semua putra Fuchasu, dan akhirnya pergi bersama Subing. Aku punya rencana bagaimana melakukannya. Dalam sekejap mata, hampir 2 bulan berlalu, hanya tersisa 3 hari terakhir sebelum Sen Subing dan Fuchasu menikah. Fuchasu tidak hanya yang terkuat di wilayah ilahi Dongsu, tetapi juga orang yang paling kuat. Karena itu, pernikahannya sangat megah. Meskipun masih ada 3 hari tersisa untuk perjamuan pernikahan, semua orang yang bermartabat di wilayah ilahi Dongsu telah tiba lebih awal. Tentu saja, ada juga Kaisar Agung Dongsu, Fuchaling, Permaisuri Dongsu, dan Pangeran Yuan Liyun. Sejak setengah bulan yang lalu, Tan Yun bertugas menyambut para tamu sebagai tetua Neimen dan mengetahui di mana semua tamu tinggal. Pada malam hari, angin dingin terasa dingin, dan ada salju tebal di langit malam. Seluruh Dongsu Senzong dihiasi dengan lentera dan warna, yang sangat meriah. Gerbang bagian dalam, Gunung Kunsen, Kuil Kunsen. Tan Yun dan Yu Yunxi saling berpandangan. Tan Yun, situasinya telah berubah. Yu Yunxi mengerutkan kening. Aku meminta Long Yue untuk mengawasi keberadaan Yuan Liyun. Baru saja Long Yue memberitahuku dengan memberikan catatan. Dia mengatakan bahwa Yuan Liyun dan 14 sepupunya tiba di Lehun Suan di kota alun-alun wilayah timur melalui barisan transmisi Zongmen 1 jam yang lalu dan pergi untuk bersenang-senang. Tan Yun tiba-tiba tersenyum, oke, bagus sekali, malam ini kita akan mulai beraksi. Iya, kata Tan Yunxi, kata Yu Yunxi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, saya berpikir untuk mengambil Yue lama, tetapi itu tidak realistis. Bagaimanapun, dia lebih setia kepada Cheng Kun daripada kami,
dan kami juga menangkap tuan dan ibunya. Selain itu, identitas kami tidak mudah terekspos. Jadi saya memutuskan untuk tidak membawanya pergi. Yu Yunxi berkata, keputusanmu benar. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya adalah penatua gerbang dalam sekarang. Saya memenuhi syarat untuk membuka susunan transmisi ke kota alun-alun wilayah timur. Sekarang ayo pergi ke kota Dongyufang dan bunuh mereka. Kemudian, melalui barisan transmisi, kami kembali ke pintu dalam, dan kemudian menjarah semua properti di Aula Jubao. Setelah itu, kami melarikan diri dari Dongzu Shenzong secepat mungkin, pergi ke Dongzu Shenhu, dan membawa Su Bing bersama mereka ke melarikan diri. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, belum terlambat. Ayo pergi. Kemudian, Tan Yun meninggalkan kuil kun, berubah menjadi dua balok dan menghilang ke dalam salju. Setengah jam kemudian, aula ruang waktu pintu bagian dalam. Suara mendesing. Tan Yun, Yu Yun dan Si Fei jatuh di luar aula ruang waktu yang megah. Saya telah melihat penatua dan penatua kedua. Kedua murid yang menjaga aula ruang waktu dengan cepat bersujud pada Tan Yun dan Yu Yunxi. Bangun. Setelah Tan Yun meminta kedua murid untuk bangun, dia dan Yu Yunxi memasuki aula ruang waktu. Menurut ingatannya, Tan Yun dengan cepat menemukan susunan transmisi yang mengarah ke kota alun-alun wilayah timur. Tan Yun, lihat, ada rangkaian transmisi yang mengarah ke Danau Dewa Dongsu. Pada saat ini, Tan Yun ingat suara bersemangat Yu Yunxi di benaknya. Tan Yun mundur beberapa langkah dan melebarkan matanya. Dia memang memiliki susunan transmisi ke Danau Dewa Dongzu di dinding aula. Dan Tan Yun melihat sekilas bahwa susunan transmisi dua arah, dan seharusnya baru saja dibangun. Kalian berdua masuk, kata Tan Yun ke pintu aula. Itu yang lebih tua. Setelah kedua murid memasuki aula, Tan Yun bertanya, kapan susunan transmisi ini dibangun? Salah satu dari mereka dengan jujur berkata, laporkan kembali ke yang lebih tua. Itu baru saja dibangun oleh Patriark 1 jam yang lalu. Patriark mengatakan bahwa dia akan pergi ke Dongzu Shenhu untuk menikahi Nona Shen melalui susunan transmisi ini dalam 3 hari. Tan Yun mencibir dalam hatinya dan berkata, apakah Tuhan di Danau Dewa Dongzu sekarang? Tidak, murid itu berkata dengan jujur, sang bapak bangsa baru saja kembali dari Danau Dewa Dongzu setengah jam yang lalu, dan kemudian kembali ke kuil untuk menjamu Kaisar Dongzu dan kekuatan besar lainnya. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, ya, yang lebih tua tahu, kamu mundur. Saya pergi. Kedua murid itu menjawab dan mundur dari aula ruang waktu. Tan Yun berkata, Yunxi, surga membantuku juga. Pertama-tama kita selamatkan Su Bing, lalu pergi ke kota alun-alun wilayah timur untuk membunuh, dan akhirnya kembali ke Dongzu Shenzong untuk menjarah semua kekayaan di aula Jubao dan menepuk pantat kita. Dan pergi. Oke, Yu Yunxi tersenyum dan memasuki barisan transmisi ke Dongzu Shenhu bersama Tan Yun. Wah! Dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, batu leluhur kelas atas tertanam di mata transmisi. Segera, kekosongan itu terdistorsi, dan Tan Yun dan keduanya menghilang. Sesaat kemudian, di luar gerbang kota Dongzu Shenhu, sebuah istana ruang waktu kosong seperti riak air. Tan Yun, Yu Yun dan Si mengirimkan autobiografi mereka begitu saja. Kemudian Tan Yun dan istrinya melangkah keluar dari aula ruang waktu dan datang ke gerbang kota. Di kedua sisi gerbang kota, ada 50 murid laki-laki Dongzu Shenzong. Mereka semua adalah murid gerbang emas. Murid gerbang emas adalah murid Dongzu Shenzong yang paling kuat. Beberapa bulan yang lalu, Fu Chasu memindahkan para murid yang sebelumnya menjaga Danau Dongzu Shenhu dan mengatur 100 murid Jinmen dengan alam Tao penuh untuk menjaga Danau Dongzu Shenhu. 50 murid laki-laki menjaga gerbang kota, dan 50 murid perempuan lainnya menjaga Putri Shen Subing. Penatua gerbang dalam, tetap. Seorang murid yang dipimpin oleh gerbang kota, mengabaikan Tan Yun, berkata tanpa ragu, Patriark memiliki perintah. Tanpa perintahnya,
Tidak ada yang bisa melangkah ke Dongzu Senhu. Berdiri di salju, Tan Yun tidak bersuara. Tiba-tiba, ada tenda merah aneh di mata bintang, yang sangat menarik perhatian di langit malam. 50 murid laki-laki segera menatap kosong. Buka gerbangnya. Iya, murid pertama mengeluarkan token dan membuka pintu gerbang. Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi berubah menjadi dua balok dan terbang ke gerbang. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Setelah gerbang kota ditutup, keduanya dengan cepat melintasi Danau Dewa Dongzu dan terbang menuju danau dari langit salju. 50 murid di luar gerbang kota bingung ketika mereka datang. Baru saja mereka melihat bahwa penatua dan penatua kedua dari gerbang dalam datang. Mengapa mereka tiba-tiba menghilang lagi? Apakah Anda terpesona? Berdengung. Di luar paviliun di tepi Danau Senhu di Dongzu, 50 murid perempuan gerbang emas dengan alam tahu penuh duduk bersila dan tiba-tiba membuka mata mereka. Ketika mereka menemukan bahwa kekosongan itu seperti riak air, seluruh paviliun dibatasi. Kemudian 50 murid perempuan menemukan bahwa seorang wanita parubaya dengan rambut putih dan seorang wanita parubaya dengan pesona yang melekat telah memasuki perbatasan. Penatua dan penatua kedua dari gerbang dalam, kamu berani. Seorang murid perempuan yang dipimpin olehnya melontarkan obliterasi di matanya dan memarahi, Patriark memiliki perintah. Sebelum menikah, siapapun yang masuk ke Danau Dewa Dongzu tanpa izin akan dibunuh tanpa amnesti. Cheng Kun dan Fang Yuan, jika kamu tidak memiliki instruksi master, jangan salahkan kami karena kejam. Di tengah salju yang lebat, Tan Yun menguraikan seringai di sudut mulutnya, aku benar-benar tidak memiliki instruksi dari tuannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Arogansi. Murid wanita terkemuka yakin bahwa dia dapat membunuh Tan Yun, yang merupakan orang terpenting ke-9 di dunia Taoisme dan manusia, dengan kultivasinya yang hebat dan lengkap di ranah Taoisme dan Tuhan. Wah! Wanita itu memegang pedang ajaib dan terlihat seperti hantu. Dia berkedip ke arah Tan Yun dari langit bersalju. Pedang ajaib itu menusuk tenggorokan Tan Yun. Kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan saat membayangkan murid-murid perempuan ini mengawasi perempuan mereka seperti tahanan setiap hari. Keluar. Ketika ketidakpedulian Tan Yun dimulai, dia tiba-tiba berbalik dan menghindari pedang yang menusuk tenggorokannya. Tangan kanannya memutar telapak tangannya dan tiba-tiba mendorong dagu wanita itu. Bang! Segera, sebelum wanita itu sempat berteriak, kepalanya meledak seperti semangka, jiwa dan janinnya mati, dan tubuh tanpa kepala itu memuntahkan darah dan meledakkan lubang besar di dinding paviliun. Wosh! Wosh! Mendengar berita itu, Shen Subing, Ji Yuyan, Suan Yuanrou dan wanita lainnya keluar dari paviliun satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa pengunjungnya adalah Tan Yun, Yu Yunxi, para wanita itu sangat bersemangat. Suamiku, hati-hati. Shen Subing buru-buru mengirim pesan ke Tan Yun. Jangan khawatir, aku akan membunuh mereka seperti anjing. Tan Yun tersenyum meyakinkan kepada para wanita ketika dia mendengar berita itu. Saat ini, 49 murid perempuan yang tersisa, yang berada dalam keadaan sempurna Taoisme, memandang Tan Yun dengan panik. Penatua bela diri Sister Feng bukan lawan Cheng Kun, dan kami bukan. Pada saat ini, seorang murid perempuan panik dan berkata, cepat bubar dan melarikan diri dari Danau Dewa Dongzu dan laporkan berita intrusi Cheng Kun kepada Patriark. Bagus. Semua wanita menjawab dan bergegas ke langit dalam upaya untuk membubarkan diri dan lari untuk hidup mereka. Jika kamu bisa melarikan diri, maka aku bukan Tan Yun. Wajah Tan Yun tanpa ekspresi. Saat membaca, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari tengah alisnya. Hongmeng Shenbu. Tan Yun menjulurkan tangan kanannya dan memegang pedang pembunuh Hongmeng dan menunjukkan langkah ilahi Hongmeng. Wosh! Wosh! Puff, puff. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, pada saat ini, hampir ada sosok Tan Yun di langit salju dan pedang pembunuh yang merobek langit malam seperti kilat. Darah disemprotkan, kepala murid perempuan ditusuk oleh Tan Yun dengan pedang, dan tubuh jiwa dan janin dihancurkan, jatuh ke dalam kehampaan dan tertanam di salju sedalam beberapa kaki.
Lepaskan nyawamu. Jangan bunuh aku. Lepaskan nyawamu. Jeritan panik di langit bersalju hanya berlangsung 3 tarikan napas, lalu hening, dan 30 helaan napas. 5 murid perempuan mati total. Bang bang. Puff. Puff. Dengan serangkaian suara pahat yang tumpul, Tan Yun melambaikan 12 telapak tangan satu demi satu dan mengenai dada 12 murid perempuan. Ke-12 murid perempuan itu menyemprotkan darah ke mulut mereka, dan pedang ajaib di tangan mereka jatuh, seperti layang-layang yang patah menabrak salju. 12 orang terus memuntahkan darah di mulut mereka dan ingin berjuang, tetapi mereka terluka terlalu parah untuk berdiri. Kenapa kamu membunuh kami? Seorang murid perempuan menunjukkan kepanikan dan kebingungan di matanya. Yang membuat saya ngeri, saya merasa ada kurang lebih nasib buruk hari ini. Apa yang saya tidak mengerti adalah bahwa pihak lain adalah penatua besar di pintu, tetapi mengapa Anda ingin membunuh diri sendiri dan orang lain? Karena kamu adalah musuh. Tan Yun berkata dengan dingin, menunjukkan murid surgawi Hong Meng-nya dan mengendalikan 12 orang. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Sen Subing tidak mengerti. Selain Yu Yunxi, wanita lain juga seperti ini. Kau akan tahu nanti. Tan Yun tersenyum pada para wanita, lalu membuang senyumnya, memandang Yu Yunxi dan berkata, Yunxi, sekarang ada orang mati di sini. Para murid yang bertanggung jawab untuk menatap lampu kehidupan di kuil kehidupan pasti telah menemukan bahwa lampu kehidupan para murid perempuan di sini mati. Tidak ada kecelakaan, saya kira para murid yang bertanggung jawab untuk menjaga lampu kehidupan pasti sedang dalam perjalanan untuk memberitahu Xiang Yu. Jika Xiang Yu tahu, dia akan memberitahu Fuchasu, jadi kita harus cepat. Kamu harus segera meminum 12 pil pingguan dingin kelas atas untuk 12 orang ini. Tan Yun berkata, buka mulutmu. Kepada 12 murid perempuan yang jatuh ke tanah. Wah, wah, wah. Pada saat ke-12 murid perempuan membuka bibir merah mereka, cincin langit dan bumi di antara jari Yu Yun dan Si sering berkedip, dan 12 dingin terbaik pil melihat layar terbang ke mulut 12 murid perempuan masing-masing. Telan semuanya. Atas perintah Tan Yun, ke-12 murid perempuan itu menelan pil itu ke dalam perut mereka. Tan Yun melihat kembali ke arah para wanita dan berkata, Yuyan, Su Bing, Ruer, Yukin, bicara melamun, Xiao, Xianer, Ruoxi, Zian, Yusu, Qian dan Su Zhen, berdiri di depan 12 orang. Murid perempuan. Oh bagus. Meskipun 12 wanita Yuyan tidak tahu apa yang akan dilakukan Tan Yun, mereka buru-buru memancarkan bayangan indah mereka dan berdiri di depan 12 murid wanita yang jatuh di salju. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Sue Zian berkata dengan aneh. Tan Yun menjelaskan, setelah Yunxi meminum pil pingguan dingin untuk 12 orang, saya akan membuat 12 orang terlihat seperti Anda. Kemudian, Anda mengganti pakaian Anda lagi dan mengganti apa yang Anda kenakan untuk mereka. Mata indah Sen Subing menunjukkan sentuhan pencerahan. Melihat Tan Yun, dia berkata, suamiku, ketika Fucha datang ke Sichuan, dia akan berpikir bahwa kita juga dibunuh oleh gangster dan tidak akan mempengaruhi alam semesta yang lebih rendah. Ya, Tan Yun berkata, jika kamu tidak melakukan ini, begitu Fuchasu mengetahui bahwa kamu telah melarikan diri, binatang kejam ini pasti akan datang ke alam semesta yang lebih rendah dan menangkap kerabat kita ke dunia leluhur tertinggi untuk memaksamu muncul. Jika dia mengetahui bahwa kamu telah terbunuh, dia tidak akan pernah mengganggu alam semesta yang lebih rendah lagi. Mendengar pidato itu, semua wanita merasa bahwa Tan Yun perhatian. Tan Yun memerintahkan 12 murid wanita di tanah, lihat wanita di depanmu dan cepat menjadi penampilan mereka. Iya, setelah 12 murid perempuan menjawab dengan tatapan kusam, mereka mulai melakukan keterampilan mengubah wajah dan perlahan mengubah penampilan mereka. Tan Yun memandang Zenji, Fang Ziqing dan Bai Lianer dan berkata, kembalilah ke pavilion dan ganti pakaianmu, lalu buka pakaianmu dan kenakan pada murid perempuan lain yang sudah mati, dan kemudian hina mereka. Setelah Zenji, Namong Ruksue dan wanita puisi Murong menjawab,
mereka segera memasuki paviliun, menutup pintu, melepas rok panjang mereka, lalu berganti pakaian, cepat meninggalkan paviliun dan sibuk sesuai instruksi Tan Yun. Setelah film pendek selesai dipotong, 12 murid perempuan telah berubah menjadi 12 wanita, seperti Su Bing, Yu Yan dan Xianer. Kedua belas putri Su Bing dengan cepat kembali ke paviliun, berganti pakaian, dan mengenakan rok panjang pada kedua belas murid perempuan Yirong. Di sisi lain, para wanita puisi Zenji dan Murong telah mengenakan rok panjang mereka pada murid-murid perempuan yang telah meninggal dan membuat para murid perempuan menjadi cacat. Dengan cara ini, orang lain menilai dari pakaian mereka dan percaya bahwa orang mati adalah diri mereka sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Tan Yun mengambil semua barang dari 50 murid perempuan. "Apakah suamimu sudah siap?" tanya Ji Yuyan. "Iya, tidak apa-apa," kata Tan Yun. Sambil memegang pedang, dia menusuk kepala 12 murid perempuan di tanah yang mudah menjadi Su Bing, dan ke-12 murid perempuan itu mati. Bas! Tirai tipis melintas di antara jari-jari Tan Yun, berharap menara raja akan terbang keluar dan mengapung di salju. "Su Bing, kalian semua masuk dan kami akan pergi sekarang," Tan Yun berkata. "Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." Yu Yunxi menyesap bibirnya dan terbang ke Menara Harapan. Ketika Tan Yun melambai, Menara Panjun tiba-tiba menyempit menjadi seberkas cahaya dan mengebor ke dalam manset. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, rambut putihnya menari, berubah menjadi kecepatan ringan, melintasi langit salju dengan kecepatan tinggi, dan menuju gerbang kota. Sesaat kemudian, ledakan. Pada saat gerbang kota dibuka, Tan Yun terbang di udara. Dia melihat ke bawah ke 50 murid gerbang emas yang baru saja bereaksi di bawah gerbang kota. Tidak ada bahasa tambahan, tetapi untuk membunuh. Wah, wah, wah. Kepulan-kepulan. Pergelangan tangan Tan Yun berputar cepat, dan tubuhnya seperti hantu. Dengan pedang terang yang menerangi langit malam, dia menyelubungi 50 murid. Segera, teriakan itu menembus langit malam. 50 murid digantung dengan pedang, dan jiwa mereka semua hancur dan tidak pernah kembali. Tan Yun melambai, menyingkirkan barang rampasan itu dan terbang ke aula ruang waktu. Tiba-tiba, Tan Yun teringat sesuatu dan mundur dari aula ruang waktu. Memegang pedang ajaib, Tan Yun menambang sebuah monumen besar di gunung tidak jauh. Ledakan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun tiba-tiba memasukkan gunung besar seperti monumen di luar gerbang kota. Wah, wah, wah. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan menari dengan kecepatan tinggi. Monumen besar itu segera diukir dengan garis-garis tulisan. Kemudian, Tan Yun terbang ke aula ruang waktu, mengeluarkan batu leluhur kelas atas, membuka susunan transmisi, dan dengan cepat menghilang dalam susunan transmisi. Dalam beberapa saat, di aula ruang waktu gerbang bagian dalam Dongzu Shenzong, ketika kehampaan seperti riak air, Tan Yun keluar dari udara tipis. "Kalian berdua masuk." Itu yang lebih tua. Begitu kedua murid memasuki aula ruang waktu, Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hong Meng dan mengendalikan mereka. Kemudian, suara Tan Yun yang penuh keajaiban terdengar dari benak mereka, "Lupakan melihatku," dan kedua tetua datang ke aula ruang waktu malam ini. "Iya, murid." Setelah mereka menjawab, Tan Yun meminta mereka untuk meninggalkan aula ruang waktu, dan melepaskan kendali mereka atas mereka. Tepat setelah mereka pulih, mereka merasakan fluktuasi ruang yang cepat di aula ruang waktu. Mereka tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun. Sialan. Salah satu biksu, yang tampak seperti Zhang Er, tidak bisa menyentuh kepalanya dan berkata kepada murid lain, "Dilihat dari fluktuasi kosong di aula ruang waktu barusan, jelas bahwa seseorang pergi melalui aula ruang waktu. Tapi kita pernah ke sini dan belum melihat siapapun." Yang lain juga bingung. Pada saat mereka merasa luar biasa, Tan Yun telah meluncur melalui terowongan ruang waktu yang menuju ke kota Dong Yufang dengan kecepatan tinggi. Tepat 2 menit kemudian, Tan Yun keluar dari udara tipis dari aula ruang waktu di luar kota Dong Yufang. Sekelompok hewan bermarga fuca,
malam ini adalah waktumu untuk mati. Tan Yun melontarkan obliterasi di matanya dan terbang ke gerbang kota dengan tembus pandang. Murid Dongzu Shenzong, yang menjaga gerbang kota, tidak mengetahuinya. Setelah memasuki kota alun-alun yang ramai, Tan Yun meluangkan waktu sejenak untuk datang ke paviliun Wanzang jauh di dalam kota alun-alun. Ini adalah paviliun jiwa musik. Ini adalah tempat untuk minum dan bersenang-senang di alun-alun kota. Tidak seperti kota persegi lainnya, ada lebih sedikit pelanggan di tempat lain pada malam hari, dan ada lebih banyak pelanggan di sini. Satu langkah ke paviliun jiwa musik, dia melihat seorang wanita menawan dengan pakaian terbuka, memutar pinggang Ying-Ying yang tak tertahankan untuk menerima tamu, dan menarik para tamu menuju ruangan elegan dengan gaya dekorasi unik di lantai atas. Saat ini, 15 pria tampan sedang duduk dan minum di paviliun yang sangat mewah di lantai atas Le Sol Xuan. Di gendongan 15 pria, masing-masing menggendong seorang wanita untuk mengiringi musik. Salah satu pemuda berjubah emas tidak lain adalah putra mahkota dari leluhur dinasti Dongsu, Yuan Liuyun. 14 orang yang tersisa adalah 14 putra Fuchasu, termasuk Fuchatian, Fuchadao, Fuchariward dan Fuchakin. Sayang, setelah Yuan Liuyun meminum segelas minuman keras, dia memandang sepupunya dan berkata, Han Chengxuan, 3 tetua dari pintu dalam, membunuh 2 sepupuku. Ini benar-benar menjengkelkan. Fu Chatian, Tuan Muda Dongzu Shenzong, juga menghela nafas, sepupu, jangan sebutkan lagi. Menyedihkan. 3 hari kemudian adalah hari ayahku menikah. Katakanlah sesuatu yang bahagia. Kata-kata Fu Chatian disetujui dengan suara bulat oleh ke-13 saudaranya. Oh, ngomong-ngomong, sepupu-sepupuku. Yuan Liuyun tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan matanya menunjukkan keinginan yang tak terpulihkan. Sepupu, saya mendengar bahwa tidak hanya wanita Sen Subing yang dicintai oleh paman saya, tetapi juga wanita di sekitarnya, tetapi juga sama. Apakah ada sesuatu tentang itu? Fucha menelan ludahnya. Sepupu, itu bukan sepupu. Aku meniupmu. Memikirkan para wanita yang dipenjara di Danau Dewa Dongsu, air liur sepupuku mengalir keluar. Seperti 2 kacang polong, Sen Subing, kataku, kecantikan para wanita itu tidak kalah dengan Sen Suzhen, misalnya, saudara perempuannya, Sen Suzhen. Ada Ji Yuyan dan Suan Yuanrou. Sosok Tutut yang menarik membuat orang ingin berhenti. Pada saat ini, Fucha menyeka air liur dari sudut mulutnya dan menggema, apa yang dikatakan saudara kedua, tapi saya paling suka Namong Yukin yang berambut putih. Rasanya unik. Akibatnya, ke-14 bersaudara itu mulai menghakimi para wanita, dan kata-kata mereka menjadi semakin cabul dan tidak tahu malu. Sepupuku, berhenti bicara. Yuan Liuyun mendengar ledakan kekeringan dan panas di perutnya dan mengungkapkan keinginan yang kuat di matanya. Selain itu, sepupuku, mau tak mau aku lari ke Danau Dewa Dongsu. Juga, pamanku memerintahkan agar tidak ada yang masuk ke Danau Dewa Dongsu. Kita tahu bahwa ada keindahan yang tiada taraf di dalamnya. Mereka memiliki kentut dan tidak bisa menyentuhnya. Pada saat ini, Tuan Muda Fuchatian membungkuk dan memeluk bahu Yuan Liuyun. Dia berkata dengan suara sempit, jangan panik, sepupu. Begitu Sen Subing menikah dengan ayahnya, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengan wanita lain. Betulkah? Awan kuat Yuan segera datang ke roh. Tentu saja itu benar. Fuchatian berkata sambil tersenyum, ayahku tidak mengizinkan kita menyentuh wanita lain sekarang. Bukankah itu karena Sen Subing tidak berjanji untuk menikah dengannya? Apa yang dilakukan tidak dapat dibatalkan. Jika kita menikah, kita tidak akan diizinkan untuk mengambil dan menghancurkan. Memiliki keputusan akhir, ayah tidak akan pernah ikut campur. Mendengar pidato itu, Yuan Liuyun mendongak dan tertawa dan berkata, hahaha, bagus. Bang! Sebelum tawa liar Yuan, pintu kesepakatan ditendang terbuka, dan Tan Yun, dengan rambut putih, masuk. Dia ditendang terbuka oleh Tan Yun, dan pintunya tidak pecah. Jelas, pintu, bahkan seluruh bangunan, adalah artefak. Memang, ketika Tan Yun masuk,
dia menemukan bahwa seluruh paviliun adalah senjata Raja Tao kelas atas. Kerumunan terkejut. Ketika Fuchatian menemukan seseorang datang, dia berkata dengan suara keras, "Cheng Kun, kamu hanya seorang tetua besar di pintu dalam. Saya pikir Anda telah mengubah langit. Berani menerobos. Jangan marah, Tuan Muda. Bawahanmu memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Tan Yun berkata, melihat ke-15 wanita di ruangan yang diekspos, dan berkata dengan suara yang dalam, "Menyingkir." 15 wanita begitu ketakutan sehingga mereka segera bangun dan berdiri di sudut kesepakatan. Kemudian Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur perbatasan sesuai kesepakatan. "Pa." Fuchatian membanting gelas anggur ke tanah, melangkah maju beberapa langkah, mendekati Tan Yun, dengan marah menunjuk ke kepala Tan Yun, "Cheng Kun, kukatakan padamu, bahkan jika ayahku sangat menghargaimu sekarang, kamu tidak bisa liar di depanku. Cheng Kun, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal untuk menerobos hari ini, aku akan membunuhmu. Apakah kamu membunuhku atau aku membunuhmu, kamu tidak dihitung." Tan Yun tampak kedinginan, tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya, meraih jari Fuchatian dan tiba-tiba menekuk lengan kanannya. Klik. Ah! Dalam suara patah tulang yang jelas, darah memercik, dan jari-jari Fuchatian dipatahkan secara paksa oleh Tan Yun. "Ah! Tanganku! Cheng Kun, kamu budak anjing, beraninya kamu menyelinap ke tuan kecil kami, siapa yang akan membunuhmu?" Setelah teriakan Fucha, amarahnya menghantam hatinya, dan 6 nafas kerajaan Taoist King tiba-tiba meledak di tubuhnya. Napas yang kuat membuat kekosongan di seluruh kesepakatan muncul dengan celah-celah ruang yang padat. Ledakan. Kekosongan tiba-tiba runtuh. Fuchatian memukulkan tinju kirinya ke pintu depan Tan Yun tanpa meninggalkan kekuatan apapun. Berdengung. Tan Yun mengingat dalam benaknya bahwa baru saja hewan-hewan ini berbicara tentang suara wanitanya. Matanya merah, menunjukkan niat yang tidak terselubung untuk membunuh, dan dia tiba-tiba meninju. Bang! Klik. Pada saat kedua tinju bertemu, Fuchatian berteriak. Tinju kiri rentan di bawah tinju Tan Yun. Seluruh kepalan tangan meledak, dipenuhi kabut darah dan jari-jari patah beterbangan bersama. Uff! Fuchatian terpesona oleh Tan Yun. Sebelum Fuchatian jatuh ke tanah, Tan Yun melintas, meraih kaki kanan Fuchatian dengan tangan kanannya, mengayunkan Fuchatian dan memukulnya dengan keras di lantai yang tidak bisa dihancurkan. "Bantu aku!" Boom! Jeritan ketakutan Fuchatian berhenti tiba-tiba, tetapi bagian atas tubuhnya pecah berkeping-keping ketika dia meledak di tanah, dan kepalanya berguling ke samping. Berdengung. Saat kehampaan itu seperti riak air. Pada saat ini, yang lain melihat tubuh Fuchatian di tanah dan merasakan kepalanya berdengung. Mereka tidak percaya itu benar. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa hanya seorang tetua besar dari pintu dalam yang menghancurkan tubuh Fuchatian. 15 wanita di satu sisi sudah tercengang. Dalam hati mereka, Cheng Kun, ini hanyalah sesepuh dari pintu dalam Dongzhu Shenzong. Beraninya mereka mengambil inisiatif lebih sedikit terhadap Dongzhu Shenzong. "Cheng Kun, kau bajingan menghancurkan tubuh tuan muda," suara raungan jiwa Raja Tao dalam bahasa Fuchatian terpotong oleh suara kasar Tan Yun, "Kau salah. Aku tidak hanya akan menghancurkan tubuhmu, tetapi juga jiwa dan janinmu." Wah! Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng dalam pikirannya, memegang pedang itu dan pergi ke Fucha untuk membunuh. "Kakak kedua, kamu yang terkuat, selamatkan aku dengan cepat." Fucha Road, tingkat ke-7 dari Fucha Heavenly Kingdom, meminta bantuan. Fucha Dao tidak ingin menyimpan Fuchatian di dalam hatinya. Menurutnya, hanya Fuchatian yang mati, dia adalah orang yang paling mungkin menjadi tuan kecil. Tapi Fucha meminta bantuan. "Apakah Anda harus berpura-pura?" "Oke." Fucha menawarkan pisau ajaib, sengaja memperlambat dan berpura-pura mencegat Tan Yun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Fucha merasa putus asa. Hong Meng Shenbu. Tapi Tan Yun, yang dibunuh oleh Fucha di dinasti Ming, tiba-tiba muncul di belakang jalan Fucha dan memenggal kepalanya dengan pisau.
Kecepatan yang sangat cepat. Saat Fucha menghindar ke samping, Tan Yun tiba-tiba mengambil kembali pedangnya dan memotong kakinya dengan kekuatan merobek kekosongan. Engah. Tidak. Fucha mencoba menghindar. Meskipun kaki kanannya lolos dari pedang pembunuh Hongmeng milik Tan Yun, kaki kirinya terputus. Bang! Tan Yun Teng bangkit di udara, berputar di udara, dan menendang kaki kanannya dengan keras di bahu kanan jalan Fucha. Segera, bahu kanannya meledak, dan seluruh lengan kanannya terbang menjauh dari tubuhnya berlumuran darah. Kakiku, lenganku. Fucha Rot, yang kehilangan satu kaki dan satu tangan, menabrak dinding dengan keras saat terjatuh, dengan tulang hidung patah dan gigi tumbang. Suara mendesing. Sosok Tan Yun melintas dan kaki kanannya menginjak kepala jalan Fucha. Jangan bunuh aku. Cheng Kun, tolong jangan bunuh aku. Fucha berkata, gemetar ketakutan. Dia melupakan rasa sakit dan hanya ingin hidup. Yuan Liuyun dan 12 sepupunya sudah pucat pasi ketakutan. 13 orang tahu bahwa Fucha Tian dan Fucha Dao jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Namun, di depan Cheng Kun ini, mereka sangat lemah sehingga buruk bagi mereka untuk tetap tinggal. Sepupu, lari. Yuan Liuyun berteriak, melepaskan nafas penuh dari alam Tao dan terbang menuju pintu. Namun, kecepatannya sangat lambat dibandingkan dengan Tan Yun. Kembalilah padaku. Ketika tangisan yang dalam terdengar, Tan Yun menghilang dari udara tipis di situ dan muncul di depan pintu terlebih dahulu. Kaki kanannya terangkat dan melesat dengan kecepatan tinggi, menendang lutut Yuan Liuyun dengan keras. Klik, klik. Dalam suara retakan tulang, lutut Yuan Liuyun terbuka. Dalam percikan darah, Yuan Liuyun, yang kehilangan dua kakinya, menutupi kaki yang patah dengan kedua tangan dan berguling-guling di tanah, kaki pangeran. Cheng Kun, aku putra mahkota dari leluhur dinasti Dongsu. Beraninya kau menyakitiku. Tan Yun menutup telinga terhadap suara Yuan Liuyun. Sosoknya melintas dan muncul beberapa meter jauhnya. Kaki kanannya menginjak kepala jalan Fucha lagi. Kaki kanannya bekerja perlahan. Jalan Fucha menjerit dan kepalanya perlahan berubah bentuk. Cheng Kun, aku tidak mengerti. Fucha berteriak, lagi pula, kamu adalah tetua dari pintu bagian dalam sekte Dewa Dongsu kami. Ayahku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu ingin melawan kami? Mengapa? Fucha Dao berbicara dengan suara semua orang yang hadir. Tapi jawaban Tan Yun selanjutnya membuat mereka merasa takut dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Kenapa? Apa kenapa? Mata Tan Yun Sing penuh dengan kemarahan. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, Kaisar Tao Abadi memimpin Protos kuno abadi ke area terlarang Lautan Iblis untuk bertarung dengan Iblis untuk melindungi rakyat jelata di dunia leluhur tertinggi. Ini adalah klan pengorbanan, tetapi dibantai oleh Dongsu Shenzong Anda, Dongsu Suchao, Bei Suchao, Nanzu Suchao dan Shenzong yang bahagia. Mata Tan Yun yang haus darah dipenuhi air mata ketika dia memikirkan kematian abadi kakeknya. Fucha, yang diinjak-injak oleh Tan Yun, tersentak dengan gemetar, kamu. Kamu bukan Cheng Kun, kamu adalah sisa dari Protos kuno yang abadi. Kamu sangat licik. Semua orang mengira kamu masih berada di wilayah surgawi Sisu. 3 kaisar mengirim orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ke wilayah surgawi Sisu untuk menemukan dan membunuhmu, tetapi kamu lari ke wilayah surgawi Dongsu. Ya, kamu benar. Aku Protos kuno yang abadi. Tan Yun berkata dengan suara rendah, tapi aku bukan dosa terakhir. Tan Yun menginjak kaki kanan kepala Fucha dan tiba-tiba berusaha. Ah, tidak. Fucha berkata bahwa kepalanya cacat, 7 lubangnya berdarah, dan dalam teriakan merobek jantung dan paru-parunya, tengkoraknya runtuh, dan jiwa dan janinnya mati. Bas. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan dengan gelombang tiba-tiba, sedikit pedang menelan jiwa Raja Tao Fucha Tian dan 6 janin Raja Tao. Tunggu, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiwa Raja Tao Fucha dan 6 janin Raja Tao tidak mau dimusnahkan oleh abu terbang. Pada saat ini, 3 Fucha tua berteriak, lari. Jika Anda bisa melarikan diri, hitung 1. Jika Anda melarikan diri,
Jadi, selain 15 wanita yang sudah ketakutan dan bodoh di ruangan itu, saudara-saudara FUCA yang tersisa mengorbankan pedang suci mereka dan bergegas ke pintu satu demi satu. Karena aku telah menemukanmu, kamu harus mati malam ini. Ketika suara ketidakpedulian Tan Yun dimulai, dia menghilang di situ, menunjukkan langkah surgawi Hong Meng, memegang pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya, dan membunuh semua orang. Berdengung. Wah! Kekosongan itu bergetar. Tan Yun melesat menjauh dari hadiah Fucha dengan pedang. Hadiah Fucha menjerit, tetapi kakinya dipotong oleh Tan Yun dalam percikan darah. Bang! Tan Yun melihat ke belakang dan menabrak pintu hadiah Fucha. Tulang hidungnya remuk, dan seluruh kepalanya pecah seperti semangka. Tubuh tanpa kepala menabrak dinding, dan semua jiwa dan janin mati. Tidak, jangan bunuh aku. Lepaskan nyawamu. Ah! Kakiku. Tanganku. Petik 2. Jeritan itu bertahan lama sebelum berhenti. Kesepakatan asli hancur, seperti dicuci dengan darah. Semua putra Fuchasu terbunuh kecuali Pangeran Yuan Liyun. Jangan bunuh aku. Tolong. Yuan Liyun, yang kehilangan dua kakinya, memanjat di depan Tan Yun dan sangat ketakutan sehingga hidung dan air matanya mengalir ke mulutnya. Dia memohon, saya tahu Anda membenci dinasti leluhur Dongsu kami. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dilakukan oleh binatang buas dari kaisar ayahku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dapat dilihat bahwa Yuan Liyun benar-benar ketakutan dan bahkan memarahi kaisar Dongsu sebagai binatang. Tan Yun menundukkan kepalanya, berjongkok di depan Yuan Liyun, mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya, menarik kepalanya ke atas, dan berkata, kamu harus mati. Saya katakan, saya bukan hanya protos kuno yang abadi, tetapi juga setengah. Wanita saya di tepi danau Dewa Dongsu. Apakah kamu tidak ingin mempermalukan mereka? Mendengar pidato itu, mata Yuan Liyun melotot ketakutan, aku tidak berani. Aku tidak berani. Bentak Tan Yun, apakah kamu masih memiliki setetes jiwa mengingat cairan leluhur? Serahkan. Selama aku menyerahkannya, maukah kamu menyelamatkan hidupku? Yuan Liyun memohon. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hong Meng dan berkata setelah mengendalikan Yuan Liyun, serahkan cairan leluhur jiwa peringatan. Ya, Yuan Liyun tampak kusam dan menawarkan sebuah kotak dengan kepalan besar dari cincin leluhur di antara jari-jarinya. Setelah Tan Yun membuka kotak itu, dia melihat setetes cairan jernih tergeletak dengan tenang di dalamnya. Tan Yun menahan kegembiraan, menyingkirkan kotak itu, dan menusuk tengkorak Yuan Liyun dengan pedang. Dia meninggal di tempat. Wah, wah, wah. Ketika Tan Yun melambai, pedang ilahi dan cincin leluhur yang tersebar di tanah dibor ke cincin leluhurnya satu demi satu. Plop, plop. 15 wanita yang telah lama ketakutan sehingga tubuh halus mereka bergetar hebat, berlutut di depan Tan Yun dan berbicara satu demi satu. Tolong jangan bunuh kami. Tolong, pergi kami cara untuk hidup. Kami bersumpah bahwa kami tidak akan menyebarkan apa yang kami lihat hari ini. Kami akan menyatakan bahwa Tuan Muda Dongsu Shenzong dan Yang Mulia 13 Tuan Muda dan Pangeran dibunuh. Penatua, tolong selamatkan hidup kami. Petik 2. 15 wanita tidak berani melihat ke atas dan memohon. Setelah tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama, mereka melihat ke atas dan menemukan bahwa tidak ada orang lain dalam kesepakatan itu kecuali diri mereka sendiri. Pada saat ini, Tan Yun telah melakukan keterampilan persembunyiannya, meninggalkan paviliun Jiwa Le dengan tenang, melintasi salju, terbang menuju paviliun Ling Qiao, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Suara ketidakpedulian terdengar di benak 15 wanita. Aku protos kuno yang abadi tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu tidak perlu menyembunyikan apa yang kamu lihat hari ini. Kamu dapat mengatakan apa yang harus kamu katakan. 15 wanita bergegas keluar dari paviliun dengan panik ketika mereka mendengar pidato itu, dan berteriak, sesuatu yang besar telah terjadi. Yang Mulia,
Pangeran dari dinasti leluhur Dongsu, tuan kecil dari sekte Dewa Dongsu dan 13 tuan muda dibunuh oleh kejahatan yang tersisa dari klan Dewa kuno yang abadi. Pernyataan ini mengejutkan semua orang di Le Sol Xuan. Pada saat ini, Tan Yun, yang melakukan tembus pandang, telah tiba di paviliun Lingqiao. Seorang wanita cantik di lobi mengerutkan kening, siapa yang menyelinap keluar? Adik perempuan bela diri Xiao, ini Tan Yun. Tan Yun berkata, aku akan segera pergi. Bawa aku menemui Pang Lao. Mendengar bahwa itu adalah kakak bela diri Tan yang dia kagumi dan gadis yang memanggil Xiao Xin sangat senang, dia berlari ke lantai 7 dan mendorong pintu masuk. Kakak bela diri Tan, penjaga toko, akan datang. Kekosongan sedikit bergoyang, dan Tan Yun mengangkat tembus pandangnya. Tan Xiaoyou, bagaimana kabarmu? Pang Qiao mengerutkan kening dan berkata dengan prihatin. Selesai. Tan Yun menguraikan seringai. Saya tidak hanya menyelamatkan istri dan tunangan saya, tetapi juga membunuh 16 putra Fucha Su dan putra mahkota dinasti Dongsusu. Apa? Tubuh tua Pang Xiao bergetar, dan matanya yang berlumpur menunjukkan warna yang luar biasa. Xiao Xin di satu sisi juga, dan gelombang muncul di hatinya. Dengan guncangan gempa yang dalam, Pang Xiao mendesak, Tan Xiaoyou, kamu telah membuat hal yang begitu besar. Lari, semakin jauh kamu berlari, semakin baik. Tan Yun membungkuk dan berkata, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu malam ini. Jaga kesehatanmu. Pang Xiao menepuk bahu Tan Yun dan berkata, jangan ucapkan selamat tinggal hari ini. Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu. Jaga dirimu baik-baik. Mata Tan Yunsing menunjukkan niatnya untuk membunuh. Kita akan bertemu lagi dalam waktu singkat. Lain kali kita bertemu, itu adalah ketika aku menghancurkan Dongzu Shenzong dan Dongzu Suchao. Selamat tinggal. Setelah itu, Tan Yun menghilang ke dalam ruangan. Setelah Tan Yun pergi, Pang Xiao menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak akan terlalu lama, dunia leluhur tertinggi benar-benar akan berubah. Setelah meninggalkan kota alun-alun, Tan Yun memasuki aula ruang waktu dan membuka jalur transmisi ke Dongzu Shenzong dengan leluhur kelas atas. Batu. Pada saat yang sama, Dongzu Shenzong. Di aula, Fucha Suzeng, Kaisar Agung Dongzu dan semua tamu terhormat minum dan bersenang-senang. Dapat dikatakan bahwa energi besar dari hampir wilayah Dewa Dongzu berkumpul untuk minum anggur dan menyanjung Fucha Su dan Kaisar Dongzu. Pada saat ini, Tetua Xiang Yu bergegas ke aula kerumunan. Setelah melihat ribuan tamu terhormat, dia akhirnya menatap Fucha Su dan terdiam. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan menyembunyikannya. Fucha Su tersenyum setelah minum di gelas. Laporkan kembali ke Patriark bahwa lampu kehidupan dari 100 murid gerbang emas yang menjaga Dongzu Shenhu telah padam. Xiang Yu berkata keras, seharusnya ada kecelakaan di Dongzu Shenhu. Apa yang kau bicarakan? Fucha Su tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan senyumnya menghilang. Ketika Xiang Yu ingin mengatakan hal lain, Fucha Su telah berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari aula berangin dan pergi ke aula ruang waktu pintu dalam dengan kecepatan tinggi. Di aula, para pemimpin tingkat menengah dan tinggi lainnya akan menemani tamu-tamu terhormat. Dalam 2/4. Berdengung. Ketika kekosongan aula ruang waktu gerbang bagian dalam terdistorsi, Tan Yun keluar dari udara tipis dari susunan autobiografi, berubah menjadi sinar cahaya, terbang keluar dari aula ruang waktu dengan kecepatan tinggi dan menghilang ke langit bersalju yang diselimuti malam. Karena Tan Yun terlalu cepat, kedua murid dalam yang menjaga aula ruang waktu tidak memberikan tanggapan. Tak lama, Tan Yun kembali ke Gunung Kunsen dan jatuh di luar aula Jubao. Tan Yun memutar tangan kanannya, dan sebuah token terukir dengan kata-kata, Jubao Dian, muncul di tangannya. Segera, seberkas cahaya mekar dari token dan jatuh di pintu aula, yang terbuka dengan keras. Setelah menjarah ke aula pengumpulan harta, Tan Yun melihat ke kejauhan di gunung seperti batu leluhur di aula dan berbagai pil menumpuk seperti gunung yang cocok untuk murid gerbang luar dan dalam. Dia tertawa liar di dalam hatinya. Hahaha,
Itu semua milikku. Itu semua milikku. Tan Yun senang membayangkan mendapatkan begitu banyak batu leluhur kelas atas sehingga dia bisa berlatih gila-gilaan di Menara Raja Harapan di masa depan. Selanjutnya, Tan Yun mempersembahkan puluhan ribu cincin leluhur dan mulai mengumpulkan semua harta benda di Aula Jubao. Potongan-potongan batu leluhur berkumpul bersama, seperti naga raksasa, mengebor ke dalam cincin leluhur. Pil demi pil berkumpul bersama, seperti sungai panjang melalui kehampaan, dituangkan ke dalam satu cincin leluhur. Dalam waktu kurang dari sesaat, puluhan ribu cincin leluhur tergantung di depan Tan Yun penuh, dan Aula Jubao kosong. Putri Sen Subing di Menara Panjun sangat senang. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah menyingkirkan puluhan ribu cincin leluhur, Tan Yun berbalik dan mengambil langkah besar keluar dari Aula Harta Karun dan terbang menuruni Gunung Kunsen. Ketika Tan Yun terbang, dia tiba-tiba merasakan napas yang mengerikan diselimuti kehampaan. Cheng Kun. Suara yang familiar itu mengejutkan Tan Yun. Dilihat dari suaranya, pengunjung tersebut adalah Fuchasu. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Fuchasu ditangguhkan di depan Tan Yun. Bawahan telah melihat Patriark. Tan Yun menatap wajah merah Fuchasu dan berpura-pura gemetar dan berkata, "Patriark, wajahmu jelek. Apa yang terjadi?" "Ada kecelakaan di Danau Dewa Dongsu. Pergi dan lihatlah Tuhan kita." Fuchasu meraih Tan Yun dan menukik ke bawah menuju aula ruang waktu. Dalam beberapa saat, Fuchasu telah membawa Tan Yun Fei dan mendarat di luar aula ruang waktu. Alasan Fuchasu membawa Tan Yun ke sana setelah bertemu dengannya adalah karena dia merasa memiliki kemampuan untuk mengetahui pembunuh kedua putranya hanya dalam beberapa hari sejak Tan Yun terakhir kali. "Aku akan melihat Patriark." Dua murid batin yang menjaga aula ruang waktu buru-buru merangkak ke tanah. "Katakan pada tuanku, apakah ada yang pernah ke aula ruang waktu malam ini?" tanya Fuchasu. "Laporkan kembali ke Patriark. Tidak ada seorang pun di sini kecuali Tuan Muda, 13 Tuan Muda, dan putra mahkota dari dinasti Dongsu." Salah satu murid berkata dengan jujur. "Apakah mereka pergi ke Dongsu Senhu?" bentak Fuchasu. "Laporkan kembali ke Patriark. Tuan Muda, mereka tidak pergi ke Danau Dewa Dongsu, tetapi ke kota Dongyufang." Setelah mendengar pidato itu, Fuchasu melangkah ke aula ruang waktu dan ke barisan transmisi yang mengarah ke Danau Dewa Dongsu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang gelisah dan melanjutkan. Ketika Fuchasu marah, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun di sampingnya adalah penggagas segalanya. Setelah Fuchasu membuka barisan keluar, mereka tiba di aula ruang waktu di luar gerbang kota Dongsu Senhu dalam waktu singkat. Setelah melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu, Fuchasu menemukan tubuh yang tidak lengkap tergeletak di bawah gerbang dan sebuah monumen besar berdiri di depan gerbang. Ketika Fuchasu melihat garis-garis tulisan tangan vertikal terukir di monumen raksasa, dia sangat marah sehingga tubuh harimau itu bergetar dan paru-parunya akan meledak. Tetapi di tablet batu besar itu, tertulis, 80 juta tahun yang lalu, Anda secara pribadi berpartisipasi dalam pembantaian Protos kuno abadi saya di Fuchasu. Hari ini, 80 juta tahun kemudian, ketika saya membunuh calon istri Anda, saya memiliki hak untuk mendapatkan bunga terlebih dahulu. Ingat, ini baru permulaan. Suatu hari, aku akan membiarkan darah Dongsu Senzongmu mengalir ke sungai dan mengambil nyawa anjingmu dengan tanganku sendiri. Oh, ngomong-ngomong, Fuchasu malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidurmu. Permainan bagus masih ada di depan. Kamu bisa menikmatinya perlahan. Setelah membacanya, Fuchasu sangat marah sehingga dia meraung, "Protos kuno yang abadi, tuanku akan menangkapmu dan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Melihat punggung Fuchasu yang gemetar, Tan Yun marah dan membakar setiap saraf di tubuhnya. Dia berkata dengan suara galak, "Fuchasu, aku tidak sabar untuk menarikmu keluar dari tulangmu sekarang, tapi aku tidak bisa. Aku terlalu lemah. Aku Tan Yun bersumpah bahwa lain kali kita bertemu, aku akan memintamu untuk bertahan hidup, bukan untuk mati." Pada saat ini,
Fuchasu terbang ke gerbang kota, terbang di atas danau dewa di Dongzu dan mendarat di luar gedung kuno. Melihat mayat seorang wanita yang menakjubkan di tanah, Fuchasu mengepalkan tinjunya dan matanya merah karena marah. Tetapi ketika dia melihat tubuh Sen Subing, dia sangat marah sehingga dia menjadi hitam. Dia berpikir bahwa dia telah menunggu ribuan tahun sebelum Sen Subing setuju untuk menikahi dirinya sendiri, tetapi dia terbunuh ketika dia akan menikah. Dalam perjalanan ke Dongzu Senhu, Fuchasu memutuskan bahwa jika Sen Subing membunuh murid-murid Jinmen dan melarikan diri dengan cara tertentu, dia akan membasuh alam semesta yang lebih rendah untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang tampaknya Protos kuno yang abadi melakukannya. Aku juga marah. Aku juga marah. Fuchasu meraung. Protos kuno yang abadi, tuanku harus menangkapmu. Orang bisa membayangkan kemarahan di hati Fuchasu. Dia memobilisasi publik untuk mengumumkan pernikahan Dongzu Senyu, tetapi calon istrinya dihancurkan oleh Protos kuno abadi di bawah matanya sendiri. Aku benar-benar malu kali ini. Mulai sekarang, orang lain tidak berani mengatakannya, tetapi saya akan memperlakukan diri saya sebagai bahan tertawaan di hati saya. Tepat ketika Fuchasu sedang dalam suasana hati yang buruk, tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan kalimat di tablet batu muncul di benaknya. Oh, ngomong-ngomong, Fuchasu ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidurmu malam ini. Permainan yang bagus adalah masih di depan, jadi kamu bisa menikmatinya perlahan. Fuchasu terkejut dengan keringat dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, malam ini, Tianer, mereka dan Yuan Liyun meninggalkan Dongzu Shenzong dan pergi ke kota Dongyufang. Mengerikan. Fuchasu sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan melompat ke udara. Dia bergegas keluar dari danau dewa Dongzu secepat mungkin. Ketika dia terbang ke aula ruang waktu, dia meraung pada Tan Yun, Anda mengirim seseorang untuk mengubur Subing mereka. Tuanku pergi ke kota alun-alun Dongyu untuk menyelamatkan mereka. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Fuchasu membuka susunan transmisi dan menghilang di aula ruang dan waktu. Setelah Fuchasu pergi, Tan Yun memikirkan kepanikannya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan murung, Fuchasu, ketika kamu tiba di kota alun-alun wilayah timur, aku tidak. Pada saat itu, ketika kamu tahu bahwa pembunuhnya adalah aku, apakah kamu akan marah? Jelas, si pembunuh datang ke Dongzu Senhu bersamamu, tetapi kamu tidak tahu seperti orang bodoh. Saya pikir itu konyol bagimu. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Tan Yun melepas jubah sesepuh dan berubah menjadi jubah putih. Yirong tampak seperti remaja. Selanjutnya, Tan Yun menawarkan menara Dewa Ruang Waktu dan mengajukan Cheng Kun dan Fang Yuan. Jangan bunuh aku, luangkan hidupku. Shen Wuhou, kita benar-benar salah. Di hadapan mereka yang memohon belas kasihan, Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Ketika kamu berada di laut ajaib, kamu sudah mati. Aku membiarkanmu hidup begitu lama. Itu cukup baik. Saat Tan Yun membaca, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari tengah alisnya dan menembus tengkorak mereka, membunuh jiwa dan janin mereka. Setelah Tan Yun mengambil pedang pembunuh Hongmeng ke tangannya, dia mengayunkannya satu demi satu ke tablet batu. Segera, garis tulisan tangan lain muncul di loh batu. Tapi lihat di atas, Fuchasu, ketika kamu kembali, kamu pasti marah. Hahaha, aku lupa memberitahumu bahwa jejak Fucha dan musim gugur Fucha juga terbunuh olehku. Dan kamu, aku bermain-main dan memberiku api yang sangat langka. Juga, saya mengambil semua barang dari aula pertemuan gerbang bagian dalam. Terima kasih telah menyediakan sumber daya budidaya. Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hongmeng, mulai dari langit salju yang luas, dengan cepat menghilang di atas danau Dewa Dongzu, dan segera muncul di kehampaan di atas danau Dongzu. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Tan Yun mendengar suara khawatir Sen Subing di benaknya. Tan Yun berkata kepada para wanita di Menara Panjun, sangat penting bagi saya untuk mencari rumput Dewa Shou terlebih dahulu dan mewarnai rambut putih saya menjadi hitam. Meskipun saya mengubah penampilan saya, rambut putih saya terlalu mencolok. Mari kita bicarakan nanti.